Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa podcast Suara Rakyat. Kita jumpa lagi di sore hari ini. Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan selalu bersemangat. Baiklah, podcast Suara Rakyat yang punya moto Nyawarayu Sararea. Di sini kita sengaja telah mengundang seseorang yang sudah barang tentu banyak yang kenal itu pasti, yaitu seorang tokoh pemuda Banten, tokoh pemuda yang ada di Provinsi Banten, yang namanya sering kita dengar, yaitu Bang BG atau Gausul Alam. Itu kita pasti akan mengenali beliau, apalagi beliau sering menyuarakan hal-hal yang terupdate tentang politik pembangunan. Kemudian apa sajalah yang ada di pikiran beliau, pasti beliau akan bersuara. Selamat sore Bang Gaos. Selamat sore Bang Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah baik Bang Haji. Ya, Alhamdulillah. Jadi begini Bang Gaos, kita ini sudah sering mendengar nama Bang Gaos nih, bahwa Bang Gaos itu adalah seorang tokoh pemuda di Provinsi Banten, dan orang-orang selalu menyebutnya Bang BG. Yang itu sudah pasti kita akan kenal dengan Bang Gaos. Kami sengaja di sini podcast Suara Rakyat mengundang Bapak. Kita mau membicarakan tentang peran pemuda dalam pembangunan. Jadi karena Bapak Bang Gaos itu selaku tokoh pemuda, akan tetapi sebelum kita ke arah sana, saya mau menanyakan dulu ke Bang Gaos. Sebetulnya aktivitas yang sebetulnya itu Bang Gaos itu di mana? Ya, saya dari semenjak mahasiswa itu kan bergelut di bidang organisasi. Ya. Baik di HMI, terus mendirikan Hamas, mendirikan Patiro, dan juga di KNPI. Di KNPI ya. Di KNPI, dan sekarang pun di KNPI masih sebagai di Majelis Pemuda Indonesia, yaitu di MPI. Ya. Sebagai yang udah dituakan lah kalau di struktur kepengurusan KNPI, sebenarnya bukan di struktur pengurusan lagi, tapi di Majelis Pemuda Indonesia, di MPI. Ya. Kemudian gini, oke lah itu adalah latar belakang Abang ya. Nah di sini kita akan membahas karena Abang itu selaku tokoh pemuda Banten. Jadi saya ingin bertanya, jadi definisi daripada pemuda itu apa sih? Ya pemuda ini kan menurut secara harfiah dan maupun definisinya, pemuda ini kan adalah cikal bakal regenerasi, estafeta untuk regenerasi program-program dan juga reorientasi kepemudaan untuk kepemimpinan yang akan datang. Jadi pemuda ini adalah salah satu yang harus dibina dan juga harus betul-betul dididik dalam konteks untuk regenerasi ke depan. Karena bangsa ini suka tidak suka, ya harus kita bina yang namanya pemuda untuk ke depan. Karena negara, bangsa ini kalau tidak ada sebuah regenerasi, dia akan die. Ya, kemudian begini Bang, bahwa perbedaan pemuda sekarang dengan pemuda zaman dulu, ya, itu sudah jelas bahwa zaman dulu itu selalu aktif ya. Pemuda zaman dulu aktif untuk berbagai kegiatan sosial, ya seperti katakanlah sejarah mencatat di situ ada kiprah para pemuda Indonesia dalam memerdekakan negara ini. Seperti contohnya Bung Tomo, ya, Insinyur Soekarno, Bung Hatta, Sultan Syahrir dan lain-lain. Jadi mereka tuh rela mengorbankan
hartanya, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka demi kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Ini sejauh itu pemuda yang sekarang itu bagaimana menurut Bang Awas? Ya, emang dalam kondisi era globalisasi dan era modernisasi sekarang ada yang jelas perubahan dalam konteks gerakan pemuda. Dulu sebelum di zaman era globalisasi dan modernisasi, pemuda itu kelihatan aktif, guyup, dan nyata. Ya. Nah, di zaman sekarang, di zaman era digitalisasi dan juga modernisasi ini, mereka banyak gerakan-gerakan itu bukan secara fisikly saja, tapi gerakan mereka sekarang adalah bagaimana gerakan yang dipakai dalam konteks metode, mindset, dan juga akal pikiran yang bisa memberikan sebuah kontribusi kepada pemerintah. Seperti ini. Seperti contoh, nah ini yang harus kita digali sebetulnya oleh pemerintah sendiri, Bang Haji. Karena menurut saya, zaman saya dulu masih aktif di organisasi dengan yang sekarang, ini cukup sangat jauh dalam konteks peran pemerintah terhadap mengayomi dan merangkul sebuah pemuda. Nah, ini sekarang ada penurunan yang sangat drastis dari pemerintah terhadap pemuda. Nah, ini menurut saya ini juga salah satu yang harus dilakukan. Kenapa gerakan pemuda sekarang mungkin dianggap sedikit melempem, kurang kayak seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bang Haji di zaman masa lalu, begitu antusiasnya, begitu guyupnya, begitu persatuan dan kesatuannya juga terwujud dan juga terlihat. Nah, sekarang ini sangat parsial. Nah, emang kalau dulu organisasi itu belum begitu banyak, Bang Haji. Nah, sekarang dengan di zaman era globalisasi dan modernisasi dan digitalisasi, apalagi yang sekarang disebut adalah adanya gadget. Nah, ini merupakan sebuah peranan gerakan pemuda ini agak cukup berbeda. Pertama, mungkin dulu tidak ada alat-alat yang sangat canggih, kayak seperti ada HP dan lain sebagainya. Nah, dulu masih kita harus komunikasi itu face to face, tidak bisa by phone dan juga lewat udara. Nah, ini mungkin salah satu yang menjadikan gerakan ini tidak terlihat terlihat betul kayak seperti zaman dulu. Nah, ini salah satu faktor yang menjadikan gerakan pemuda ini agak sedikit tidak terwujud. Yang kedua, banyaknya organisasi, baik itu LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan juga organisasi masyarakat, ormas, belum organisasi primordial. Contoh kayak di kampus-kampus banyak organisasi primordial sesuai daerahnya masing-masing. Ada yang mengatasnamakan kalau di Banten ya, ada yang mengatasnamakan dari Tangerang, dari Lebak ada yang mengatasnamakan Lebak, dari Serang ada yang mengatasnamakan dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya, Bang Haji, menurut saya ini adalah salah satu indikasi bahwa pemerintah ini harus sangat open dan harus sangat peduli terhadap pemuda. Kenapa sih tadi yang disampaikan oleh Bang Haji ini adalah menurut Bang Haji tidak terlihat nyata atau terwujud seperti itu? Nah, ini juga mungkin salah satu faktor kekurangan dari pemerintah yang untuk bisa merangkul dan juga mengayomi dalam konteks gerakan-gerakan itu sendiri. Jadi begini, menurut pandangan kita bahwa pemuda di zaman sekarang itu tidak seperti tadi itu ya, yang masa lalu. Ya. Karena memang kelihatannya pemuda sekarang itu acuh ya terhadap sosial dan lingkungannya. Ya. Kemudian bahkan banyak terjerumus kepada penyalahgunaan narkoba, ya kan? Ya. Penyalahgunaan narkoba, kemudian pergaulan bebas, gitu. Itu sebagai Bang Gaus, sebagai tokoh pemuda itu, hal itu bagaimana menyikapinya itu? Nah, ini menurut saya sangat menarik nih Bang Haji ya, dan sangat penting bagi merusaknya pemuda hari ini. Itu banyak faktor dan indikasi kenapa pemuda bisa lari kepada narkoba dan lain sebagainya, pergaulan bebas dan sebagainya. Ini sebetulnya harus ada yang namanya peningkatan moralitas.
Nah, moralitas ini baik di tingkat level pendidikan di sekolah maupun juga moralitas di lingkungannya. Yang paling pokok utama adalah di internal keluarganya. Terutama ya kedua orang tuanya yang harus mampu bagaimana mendeteksi, melihat gerakan-gerakan atau anaknya kayak seperti gimana. Yang selanjutnya yang lebih urgensi lagi Bang Haji, ini adalah peran pemerintah juga sangat dipentingkan dan sangat diperlukan sekali dalam konteks moralitas pemuda ke depan. Jadi pemerintah dalam kutip harus serius ikut serta ya dalam. Oh jelas, Ya. jelas. Pertama adalah pencegahan dari pemerintah harus ada terwujud dan nyata. Apa gerakan pemerintah dalam rangka untuk menjaga atau sampai jangan terjadi gerakan pemuda kepada terjadi tadi itu moralitasnya bobrok, yang kedua terhadap pergaulan bebas. Ini salah satu juga faktor pemerintah. Tapi itu kan udah begini, Bang Gaus. Jadi secara penelitian kami itu sepertinya tadi itu pemuda itu sekarang terpecah belah, kemudian tidak bersatu masing-masing gitu. Sedangkan di sini Bang Gaus katakanlah sebagai influencer ya, sebagai influencer pemuda. Nah itu mungkin harus lebih vokal gitu loh, mendorong pemerintah untuk bisa turut serta mempersatukan pemuda itu. Ya. Itu bagaimana? Ya, langkah pertama Bang Haji untuk menyatukan segera pemuda. Pertama adalah pemuda ini jangan dibawa arah sebuah kepentingan. Ya. Kedua, pemuda jangan dibawa arah konteks politis. Ya. Ketiga, pemuda jangan menjadi kotak-kotakan hanya sebatas untuk kelompok dan golongan. Ya. Nah, ini adalah 3 faktor yang bisa merusak sebuah ideologi, merusak sebuah tatanan persatuan dan kesatuan di internal pemuda. Ya. Nah, menurut saya Cipayung Plus sampai detik ini alhamdulillah Bang Haji masih bersatu. Kelompok Cipayung Plus yang jelas sampai detik ini masih bersatu dan masih satu tujuan, masih tekad dalam konteks untuk gerakan-gerakan organisasi dan pemuda wabil khusus baik di level tingkat daerah maupun juga di tingkat level nasional. Ya. Nah, kembali kepada pemerintah. Nah, pemerintah pun juga ini harus bagaimana mampu bisa mengayomi dan juga bisa membina, mendidik dalam rangka peran pemuda. Dan juga ini juga salah satu faktor, salah satu yang sangat konkret menurut saya. Kenapa sih peran pemuda kata Bang Haji tadi melempem? Ini juga salah satu pemerintah ini seolah-olah mengabaikan. Ya, tidak ada perhatian khusus. Tidak ada perhatian khusus. Yang kedua, ketika di demo, ketika dikritisi, pemerintah pun juga tidak menerima dengan konsekuensi. Tapi kan tadi itu menurut pandangan kami bahwa pemuda itu kelihatannya terlalu arogan gitu loh. Ya. Terlalu kadang-kadang dia terlalu brutal gitu sehingga pemerintah itu mungkin gitu ada rasa kekhawatiran atau ketakutan. Ya, atau bagaimana itu. Jadi Anda tadi itu sebagai influencer, jadi harus bisa itu menangani hal seperti itu. Ya, tadi kembali kepada pertama adalah mekanisme, kedua adalah aturan, ketiga adalah bagaimana pembinaan pemuda terhadap pemerintah terhadap pemuda. Contoh nih Bang Haji, ini saya pernah studi banding di DIY. DIY itu pemerintahnya sangat luar biasa. Stakeholder itu menjadi penentu kebijakan pemerintah dalam konteks melakukan sebuah kebijakan apapun. Jadi mereka ini sangat didengar sekali. Aspirasi, harapan, keinginan, itu mereka sangat didengar. Dan di pemerintahan DIY itu Bang Haji, mereka bisa duduk bersama dengan pemerintah. Dengan pemerintah. Yuk kita merangkul. Kita pengennya seperti apa, maunya gimana. Pemuda harapannya seperti apa. Nah sedangkan di kita di Banten Bang Haji jujur, jangankan mau merangkul, jangankan mau duduk bersama. Ketika pada saat dikritisi, pada saat di demo, mereka berpikir asumsi, wah ini orang sudah anggapannya negatif menurut saya, radikal dan sebagainya. Padahal tipe pemimpin
daerah yang harus maju itu ya harus siap dikritisi, siap untuk didemo dalam konteks pemahaman dan pengertian dalam konteks kemajuan dan kebaikan. Sekarang saya tanya ke Bang Haji, adakah gerakan mahasiswa atau organisasi apapun ketika mereka melakukan sebuah gerakan ada yang salah? Ya. Ada yang menyeleweng, ada yang menyimpang dari sebuah aturan dan tatanan pemerintahan. Ya. Mereka normatif. Ketika mereka aksi, mereka juga melakukan sebuah, walaupun tanpa ada aturan izin, mereka minimal memberikan surat pemberitahuan kepada aparat. Ya. Nah, ini lagi-lagi Bang Haji, pemerintah ini yang harus kita rubah, kita reformasi dalam konteks pemahaman, dalam konteks kebijakan, dalam konteks bagaimana pemuda ke depan harus lebih maju. Ya. Jadi tadi seperti yang Pan harus katakan bahwa sebagai pemuda khususnya di Banten itu sudah dianggap maksimal ya, untuk bisa bersatu dengan pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah gitu. Kan tapi yang saya sikapi tadi pembicaraannya bahwa pemerintah tidak begitu peka terhadap keinginan yang sebenarnya pemuda Banten ini. Betul. Begitu. Baiklah. Jadi sudah jelas bahwa pemuda adalah masa depan bangsa, memang ada di tangan pemuda. Ya kan? Ya. Itu sudah pasti. Seperti yang dilihat dari perkembangan pemikiran pemuda Indonesia, mulai terekam jejaknya di tahun 1908. Ya. Jadi di situ sudah berlangsung hingga sekarang. Ya, periodisasinya dibagi menjadi 6 periode, menjadi dari periode kebangkitan nasional di 1908, kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober di tahun 1908, proklamasi, aksi Tritura di 66 dan periode di 67 sampai 98 Orde Baru. Nah, ini yang saya tanyakan, selaku tokoh pemuda Bang Gaus ini, adakah kesamaan kesamaan yang pergerakannya dengan pemuda zaman dulu, sehingga jadi artinya begini, bahwa pergerakannya sudah bersatu, sudah mencontoh tokoh-tokoh masa lalu, akan tetapi sikap dari pemerintah tidak peka terhadap itu. Nah, itu menurut Bang Gaus itu ada seperti itu. Ya, yang jelas Bang Haji, perbedaan zaman dulu dengan yang sekarang jelas pasti ada. Ada ya? Ada. Pertama, kalau dulu zaman saya jadi aktivis, gerakan itu tidak harus terhenti sebelum diterima dan pemerintah menerima apa yang kita usulkan dan kita ajukan. Ya. Nah, kalau yang sekarang yang saya lihat, gerakan-gerakan mahasiswa, pemuda, organisasi dan lain sebagainya itu hanya sebatas sekali demo udah, kedua ya sudah, habis itu tidak ada tindak lanjut untuk bagaimana dalam rangka gerakan-gerakan mereka yang bisa didengar oleh pemerintah. Tapi yang jelas Bang Haji, peran pemuda itu ada 3, mau sampai kapanpun, mau dimanapun. Yang pertama adalah pemuda ini adalah sebagai agent of change. Ya. Agent sebagai agent of change, yaitu adalah dia sebagai agent of change. Yang kedua adalah agent of control. Nah, sekarang pemerintah, kalau misalkan pemuda ini malam lalu siapa yang akan mengontrol? Nah, dan yang ketiga, yang terakhir adalah agent of sosial. Ya. Nah, ini adalah tugas dan tupoksi kewajiban pemuda. Baik itu organisasi apapun, mereka adalah punya tugas 3 poin tadi yang harus bisa dilakukan. Dan ini pemerintah harus mau menerima itu. Pemerintah harus bisa membina dan membimbing bagaimana roda organisasi organisasi ini juga bisa berjalan. Sekarang contoh Bang Haji, kenapa melempemnya organisasi atau gerakan ini? Ini adalah salah satu faktor yang sangat menurut saya dominan. Sekarang Bang Haji, bagaimana organisasi ini bisa berjalan kalau tidak pernah dibina? Dibina ini dalam konteks pemahaman
bukan dalam konteks dikasih duit ansih, tapi bagaimana dibina. Organisasi itu butuh sekretariatan, organisasi itu butuh untuk bagaimana diskusi-diskusi mereka di internal organisasinya. Nah, makanya menurut saya mengusulkan kepada pemerintah, ini harus ada yang namanya dana pembinaan. Dana pembinaan untuk kepemudaan. Untuk pemudaan, baik itu organisasi ormas, organisasi masyarakat, maupun organisasi kepemudaan, maupun organisasi kemahasiswaan, dan juga lembaga swadaya masyarakat. Kan itu pastinya sudah ada, Bang. Gimana? Itu pastinya sudah ada. Sudah ada dibagikan terhadap instansi-instansi yang terkait dengan pemuda itu. Yang setahu saya, ini tidak hanya sebatas beberapa saja. Karena sampai detik ini, database yang real dan yang konkret, organisasi mana aja yang dikatakan legalisasinya jelas, itu belum konkret. Mungkin di Kesbangpol ada beberapa, tapi tidak semuanya terakomodir. Ya mungkin tidak terdaftar. Nah, ini adalah salah satu tugas pemerintah juga. Yuk coba sih kita inventarisir dulu, ada berapa sih organisasi dari organisasi kemasyarakatan, kemahasiswaan, organisasi kepemudaan. Yuk kita seperti apa? Bila perlu kita undang semuanya. Jangan itu melihat si A dan si B, yang jelas bagaimana organisasi ini adalah salah satu cikal bakal untuk dalam rangka kemajuan pemerintah ke depan. Ya. Kami mengerti hal itu. Jadi di sini memang perlu keseriusan penanganan pemerintah setempat. Jadi agar bahwa pemuda khususnya di Banten ini bisa bersatu, satu suara dengan pemerintah dan saling membantu. Cuma begini, Bang Gaus, jadi peranan pemuda di dalam masyarakat ini, jadi di sini ada beberapa alasan ya, tanggung jawab besar pemuda terhadap masyarakat, seperti kemurnian idealismenya, ya kan? Pemuda tersebut apakah tidak terpengaruh hal-hal yang katakanlah menunggangi, ya kan? Kemurnian idealismenya, kemudian keterbukaan terhadap gagasan-gagasan barunya. Kemudian semangat pengabdiannya, jangan sampai katakanlah dia hanya ada keinginan saja ketika dia sudah berhasil melempem. Jadi hanya hasrat sesaat saja. Nah, kemudian berinovator dan kreatif gitu. Nah, itu menurut Pak Gaus hal itu bisa nggak dilakukan sebagai tadi itu saya katakan sebagai influencer pemuda. Nah, ini saya sangat setuju nih Bang. Ini sangat menarik pertanyaan ini. Nah, ini adalah salah satu mungkin adalah yang harus kita garis bawahi, gerakan hari ini pemuda yang konon katanya banyak yang tidak murni. Dan konon ada idealismenya banyak yang tergadaikan. Nah, ini adalah salah satu yang perlu juga dalam kerangka bagaimana pemuda juga harus jangan sampai idealisme juga digadaikan. Kenapa sih Bang Haji ini sampai idealisme pemuda digadaikan? Menurut saya banyak faktor. Satu, karena pemerintah ketika didemo dan juga dikritisi, mereka tidak terima dengan cara-cara begitulah, sehingga idealisme gerakan itu digadaikan. Dan itu bisa dianamkan kalau kata bahasa yang sekarang. Sebenarnya ini bukan salah toh ansih, hanya toh pemudanya saja. Tapi ini maaf, bagi orang yang didemo pun juga bagaimana cara-cara biar dia tidak ngedemo lagi sehingga ditutupi dengan gaya-gaya seperti tadi gitu Bang Haji. Itu ya. Seperti itu. Nah, sehingga siapa sih orang yang tidak tertarik dengan dikasih sesuatu? Ya kan? Nah, sehingga ini juga salah satu moral pemuda yang membuat hancur. Sesuatu itu kepada siapanya, Pak? Bang? Nah, ini kepada si tokoh pemuda tersebut atau kepada semua yang bergerak pada saat itu? Ya, ini mungkin juga adalah salah satu oknum ya. Tidak semua gerakan pemuda itu seperti itu. Tapi ini adalah salah oknum yang sehingga dia membuatkan sebuah gerakan supaya tidak didemo atau didemonstrasi lagi, dikritisi lagi,
sehingga bagaimana cara penyelesaian itu dengan cara-cara seperti itu. Padahal, nah ini juga salah satu menurut saya kebobrokan dan kebodohan pemerintah yang tidak berani dan tidak siap untuk dikritisi dan di demo. Padahal kalau dipandang secara positif bahwa potensi pemuda dan generasi muda itu wah luar biasa ya. Sangat luar biasa Bang Haji. Menurut saya idealisme itu bisa digadaikan atau tidak pertama tergantung hati nurani. Kedua, niat dia untuk melakukan gerakan dan perjuangannya. Ketiga, tidak ada gerakan yang ditumpangi real ansih murni. Ya. Tapi kalau gerakan itu, gerakan kepentingan, ditumpangi sebuah kepentingan, baik itu secara politis maupun juga kebijakan, udah jelas, ini orang gerakan, udah jelas gerakan sudah tidak murni dan tidak jelas banget. Ya. Baiklah, jadi kita durasi waktu ya, nanti bisa dilanjut kembali di bagian kedua. Cuma ini terakhir nih, ya bukan terakhir. Jadi karena waktunya, saya mau tetap sedikit bertanya kepada Bang Gaos. Jadi upaya atau solusi agar hal itu terjadi, khususnya di kepemudaan, itu kira-kira apa gitu menurut Bang Gaos? Ya, menurut saya Bang Haji kembali kepada tadi hati nurani. Kedua, untuk para pemuda dan para intelektualnya. Iya, pertama khusus untuk wabil pemuda. Kalau emang pemuda ini real untuk berjuang demi kemajuan umat dan bangsa, jangan pernah menggadaikan sebuah idealisme. Karena pergerakan perjuangan tanpa dengan pengorbanan, saya yakin ini akan hampa dan sia-sia. Pertama itu. Yang kedua, pemuda tetap harus berjuang dan juga tetap harus mempunyai nilai kritisme, nilai ideologi, nilai idealisme. Bagaimana pemerintah bisa maju dan tidak apabila pemuda ini open terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun pemuda ini adalah punya 3 tupoksi. Pertama adalah agent of change, agent of control, dan juga agent of sosial. Ini adalah salah satu tupoksi tugas real yang sangat penting yang harus selalu dibawa kemanapun. Yang ketiga, pemuda jangan pernah mau ditumpangi dan juga dipolitisasi dalam konteks kepentingan dan kebijakan apapun kalau bukan untuk kepentingan untuk rakyat, umat dan bangsa. Adapun mungkin ada beberapa oknum gerakan-gerakan ini yang ditumpangi, yaitu yang kita tidak bisa ditolerir lagi Bang Haji. Tapi saya yakin, insya Allah Bang Haji, pemuda ini masih banyak yang punya idealisme. Masih banyak yang pengen konteks kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, keadilan untuk di umat dan bangsa ini. Dan masih banyak gerakan-gerakan ini menurut saya Bang Haji, saya yakin dan saya pastikan gerakan ini sampai kapan itu tidak akan pudar, tidak akan hilang. Selagi pemuda ini punya idealisme, selagi pemuda ini pengen punya konteks kemajuan untuk ke depan. Oke, sekarang tadi harapan dari Bang Gaos ya kepada tokoh pemuda. Sekarang kami kembali balik nanya. Selama ini Bang Gaos sudah berdiri sebagai tokoh pemuda, apa saja yang sudah pemuda sumbangkan terhadap pemerintah setempat aja dulu? Baik, kalau zaman saya dulu Bang Haji, banyak sekali yang pernah kita lakukan kepada pemerintah, kepada masyarakat wabil khusus. Pertama adalah pembinaan terhadap pemuda. Terhadap pemuda. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana pembinaan itu kita edukasi soal pendidikan. Ya. Nah, yang ketiga soal ekonomi kepemudaan. Contoh dulu saya pernah membentuk koperasi pemuda. Ada yang namanya usaha mikro pemuda. Kita dulu bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Setiap pemuda, kelompok pemuda kita dikasih tempat usaha.
kepada setiap kelompok-kelompok pemuda di setiap daerah masing-masing. Itu setelah terbentuk Provinsi Banten atau? Itu setelah dibentuk Provinsi Banten. Dan itu pada ketua KNPI periode yang kedua. Nah, yang ketiga yang sering kita lakukan Bang Haji, kita sering melakukan sebuah pembinaan dalam konteks bagaimana intelektualitas. Kita sering mengadakan seminar, dialog, diskusi, baik ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Dan kita sering bekerja sama juga dengan pemerintah dalam konteks bagaimana pembinaan pemuda. Gitu. Baiklah. Tadi sudah diulas oleh Bang Gaus selaku tokoh pemuda bahwa pemuda tetap menjadi harapan bangsa dan harus menjadi yang terdepan. Jadi tetap jangan sampai putus harapan untuk bersama-sama membangun, terutama di Provinsi Banten, gitu. Kemudian di wilayah Nusantara umumnya. Ya. Begitu Bang Gaus. Jadi kesimpulannya dari kita adalah manusia sebagai makhluk sosial, khususnya bagi para remaja dan pemuda yang berpikir dibekali rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu inilah yang mendorong kita untuk mengenal, ya, untuk mengenal, kemudian memahami dan menjelaskan hal yang bersifat alamiah, gitu. Sosial dan budaya serta manusia berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi karena dari dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami masalah menyebabkan manusia dapat mengumpulkan pengetahuan. Seperti itu kesimpulan dari kita. Jadi mudah-mudahan nanti ada waktu lagi kami undang kembali dengan segmen yang berbeda. Tetap kami akan berbicara masih tentang kepemudaan. Ya, jadi kita sama-sama dorong pemuda, dorong pemerintah. Jadi Bang Gaus jangan bosan-bosan nanti kalau kami undang untuk datang ke podcast kami. Baiklah pemirsa, demikian tadi berbincang-bincang dengan Bang Gaus selaku tokoh pemuda Banten, yang mana sekelumit Bang Gaus menjelaskan peran pemuda yang sebetulnya ingin sekali bekerja sama dengan pemerintah yang ada di Provinsi Banten. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga akan memperhatikan peran pemuda tadi sehingga pembangunan di Banten akan lebih bagus, kemudian lebih sempurna dan bersih dari hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian wawancara kami dengan Bang Gaus. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan di podcast Suara Rakyat Nyawarayu Sararea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Like, comment, and subscribe.